Instagram abis lebaran nanti ada guided meditation. Jadi di akhir live aja ya. Ini kucing gue lagi ribet, nggak mau disuruh. Ini kenapa hitam sini ini? Citak ah, kucing gak jelas. Bang, kadang saya terasa sesak tapi saturasi oksigen 98. Iya, itu gara-gara gas lambungnya naik ke atas. Gas lambungnya cuma pikiran aja bang, yang suka kemana-mana. Coba kemana sih pikiran lu? Coba lu aja yang bilang pikiran suka kemana-mana. Coba lu biarin aja, biarin dia pikir. Coba lu biarin pikiran lu kemana-mana. Coba lihat kemana sih dia? Nggak kemana-mana. Kalaupun kemana-mana berarti ya itu mesti lu selesaikan. Gitu. Misalnya dia kemana-mana mikirin mak lo, ya berarti lo ada masalah sama mak lo, ya lo kelarin. Gitu aja. Misalnya pikirin ke utang, berarti lo ada utang. Gitu, paling gitu pikiran. Nggak kemana-mana, nggak akan pergi terus nggak pulang-pulang, bukan. Terus pikiran ngambek gitu, terus pergi nggak pulang-pulang kayak lu gitu. Enggak lah. Pikiran nggak kemana-mana guys. Elunya aja berasumsi kalau dia kemana-mana. Kak, aku kena anxiety 5 tahun gak bisa kayak dulu lagi. Oh bagus. Kalau lo kayak dulu lagi, lo kan anxiety lagi. Gimana? Lo yang dulu ngebawa lo jadi anxiety. Ngapain lo balik ke lo yang dulu? Lo harus balik ke menjadi lo yang lebih baik dari yang dulu. Mikirin takut mati bang. Itu ada 2 takut mati di YouTube, jalanin. Bang, tadi nyoba makan sistik berlebih jadinya perut melilit. Iya, bagus. Berarti jangan dimakan lagi. Berarti gak bisa. Gitu aja guys. Dapat satu, besok cari lagi satu gitu. Sakit dada tembus ke belakang itu gara-gara salah menu makan juga tuh, dari lambung bukan dari anxiety. Udah kamu sana. Itu buntutnya kemana-mana karena kopi. Ih. Aku juga nyandu sama obat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gak apa-apa. Yang ya udah nyandu kan mau diapain lagi. Yang penting lu belajar cara sembuhnya. Lu mempelajari psikologi. Gitu. Memang gue nggak tahu ya, psikiater zaman sekarang mungkin karena sibuk banget ya, dia nggak ngajarin kamu psikoterapi gitu ya. Jadi kamu harus pelajari sendiri psikoterapi. Metode 4P itu psikoterapi, salah satu psikoterapi, jalanin aja gitu ya. Dan itu gratis di YouTube. Cara nafas bisa normal lagi ya. Hari-hari sesek nggak plong. Hari-hari sesek itu gara-gara lu salah menu makan. Halo Bang Erik, berapa bulan lalu udah pulih hampir 80%, tapi ada masalah memojokkanku terus menerus, akhirnya anxiety ku kambuh lagi. Berarti pola sifatnya belum dirubah. Ada pola perilaku yang belum dirubah, jadi pola pikir lu masih pola pikir yang dulu. Gitu. Saya sudah 5 tahun bang kenal anxiety, cara ngatasi pikiran overthinking gimana? Itu barusan gue upload videonya di YouTube, cara pikiran negatif. Coba ditonton. Bang, setelah ikut basic, kayaknya dispepsia saya kebanyakan dari anxiety. Kecemasan, takut karena takut kambuh yang membuat trauma. Takut kambuh yang membuat trauma ada di advance. Nanti lanjut ke advance. Di basic itu lu gue suruh ngontrol asam lambung. Di advance lu gue suruh ngontrol anxiety. Kalau lu nggak bisa ngontrol asam lambung, apalagi ngontrol anxiety. Gitu. Ya. Buat Mursidah Momi Hafiz. Ya, ketika lo kumat, perhatikan dulu nih. Ketika Mbak Mursidah kumat, misalnya ya, kumat, coba perhatikan dulu. Yang mana datang duluan? Pertama, lo tiba-tiba sesak nafas, atau lo tiba-tiba keliengan, atau tiba-tiba mau pingsan, atau tiba-tiba deg-degan, baru anxiety-nya kumat. Coba perhatikan, yang mana dulu yang kumat? Kalau anxiety itu biasanya dari pikiran. Contoh, lo pernah kumat di mobil, dan ketika lo naik mobil lagi, ntar gue kumat lagi, baru anxiety kumat. Setelah anxiety kumat, baru timbul nih sesak napas, deg-degannya baru timbul. Gitu. Nah, yang mana dulu yang kumat? Coba diperhatikan Mbak Mursidah. Jika tanpa lo berpikir, masalah lo lagi ngobrol sama temen lo gitu, lo lagi nonton film yang normal-normal aja di TV gitu ya, film biasa lo tonton, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dek, nggak enak badan, nah itu berarti dari badan. Yang lo sembuhin pola makan, pola hidup gitu. Karena timbulnya bukan dari pola pikir. Kalau dari pola pikir itu biasanya ada triggernya contoh lo denger sesuatu, entah dari TV atau dari toa masjid yang bilang inilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal saudara gini. Anjing, sudah tetangga gue tuh, jangan-jangan abis ini gue, nah lo baru kumat. Jadi ada triggernya. Kalau dari pola pikir itu ada triggernya. Atau triggernya trauma, lo pernah ke mall kumat, dan lo ke mall itu lagi lo kumat. Gitu, itu dari pola pikir. Dan cuman 10% lah yang kumat dari pola pikir. Gitu ya.
Untuk anxiety sekarang, kalau anxiety zaman dulu gue nggak tahu. Kadang olahraga bikin anxiety muncul bang. Kenapa ya? Karena lo takut deg-degan. Begitu lo deg-degan, lo takut deg-degan, dan otak lo menganggap deg-degan itu adalah tanda mau panik. Jadi begitu lo olahraga sampai deg-degan, terus lo berpikir itu panic attack gitu. Itu anxiety dan atau psikosomatik bang, dada sakit tembus belakang itu dari lambung. Aku sering kepala nggak nyaman, apakah itu anxiety juga mas? Enggak, itu bisa dari pola hidup yang buruk, kebanyakan rebahan, nonton handphone di dalam gelap, atau nonton handphone sambil rebahan. Lu baca buku aja sambil rebahan itu pusing lo guys, apalagi lu nonton handphone sambil rebahan. Coba deh, coba lu tanya orang tua lu yang hidup di zaman dulu, boleh nggak baca buku sambil tiduran? Nggak boleh gitu. Dikit-dikit nyalain anxiety, dikit-dikit nyalain anxiety. Anxiety itu sebuah perasaan. Jika ada rasa cemas, itu anxiety. Kalau tiba-tiba kepala berat, bukan anxiety. Pola hidup lu berantakan. Bang, alhamdulillah sih sudah merasa baikan. Cuma apa memang betul kalau sudah sembuh, tapi perasaan sering lewat itu terjadi. Ya, itu baru mau sembuh. Nanti kalau udah sembuh udah normal. Bang, tolong dijawab dong kenapa tiap sore kalau jalan-jalan di mall sensasi tiap hari meski udah makan tapi kadang. Kalau jalan-jalan di mall itu anxiety-nya. Ya, kalau jalan-jalan di mall ya, itu anxiety-nya gara-gara, ini ada yang nanya guys, gara-gara biasanya kita anxiety disorder itu juga, anxiety disorder yang sedang dan berat itu ada agorafobianya. Ya, agorafobia itu takut ke tempat umum. Dari Gafrian Tumalipu. Assalamualaikum Bang Erik, aku sendawa terus menerus gak hilang-hilang. Aku sudah konsumsi probiotik gak hilang-hilang. Gak hilang-hilang tetap, pasti. Kalau lo masih makan makanan yang bergas gak akan hilang-hilang. Ya, jadi guys, tolong ya, obat vitamin, obat dan vitamin itu hanya ngebantu. Gitu. Ya, tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah lo jaga pola makan. Ketika lo menghindari pola makanan yang bikin lo kumat, yang bikin lo sendawa nih, buat si Gafrian Tumalipu, lo habis sendawa makan apa? Lo jangan makan lagi gitu ya. Jadi lo hindarin makanan yang bergas. Lo bisa search di Google makanan yang mengandung gas itu apa aja. Lo hindarin itu, sendawa lo hilang. Gitu ya. Probiotik untuk ngebantu mempercepat penyembuhan. Vitamin juga begitu. Obat juga begitu. Obat psikiater pun begitu. Selama lo gak ngelakuin psikoterapi, lo minum obat terus. Tanya aja psikiater. Lo mesti ngelakuin sesuatu gitu ya. Contoh nih, gue gak bisa tidur nih bang. Sekarang gue gak bisa tidur, gue minum obat psikiater. Kalau lo gak pernah belajar tidur, lo kan minum obat psikiater selamanya bro. Betul gak? Lo dikasih obat psikiater sama psikiater agar lo punya waktu untuk mempelajari cara tidur. Ngerti gak? Lo minum obat psikiater sambil lo belajar cara tidur gimana. Ketika misalnya dalam seminggu lo udah bisa tidur, ya udah gak usah diminum lagi gitu. Tapi kan enggak, lo enaknya aja, mau tidur nih minum, mau tidur nih minum, tanpa terasa 1 tahun. Dan lo gak pernah belajar sama sekali cara tidur alami, kan gitu kan, keenakan. Akhirnya, ya udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan begitu kata psikiater, kamu udah kelamaan minum obat nih, saya turunin ya. Diturunin, lo gak bisa tidur lagi. Baru lo kelabakan, saya gak bisa tidur lagi. Kata dokter, lu 2 tahun kemana aja, bukannya belajar cara tidur lo. Gua habak juga gitu. Bang, susah nahan emosi, itu masuk pola pikir ya bang. Aduh, nahan emosi itu masuk ke pola sifat. Pola pikir itu cara lo berpikir. Ya, pola, ada polanya. Itu cara lo berpikir. Contoh, begitu lo dikasih kado, Rick dapat kado nih. Apa nih? Handphone. Wah, gue dapet handphone. Pikiran gue ada polanya, langsung mikir, kenapa gue dikasih handphone ya? Ternyata ada maunya nih orang nih. Ada maunya nih, jangan-jangan nih handphone udah ada box-nya nih, ini ada penyadapnya nih. Itu pola pikir gue, itu pola pikir. Pola pikiran gue sudah berpola gitu, udah berpola yang negatif, yang semuanya dipikirin negatif. Itu pola pikir, gitu ya. Kalau males, susah menahan emosi itu sifat atau perilaku. Gue sebutnya sifat atau perilaku. Contoh, lu jadi orang yang emosian, lu disebut sifatnya itu nggak sabaran atau ya nggak sabaran lah, gitu ya. Lu coba-coba, makanya gue sering banget ngasih tauin di video yang barusan gue upload hari ini. Gue jelasin tuh antara pengetahuan sama kesadaran. Untuk sembuh dari anxiety ini lu butuh kesadaran. Makan ini kumat gak? Oh, kalau kumat jangan dimakan lagi. Itu namanya sadar. Oke? Kalau pengetahuan, lu baca dari Google,
Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Oh gue nggak makan lagi. Itu lo tahu. Beda sama lo sadar. Yang menyembuhkan itu kalau lo sadar. Oke? Karena pola makan dan pola hidup itu baru level basic, gue bilangnya level dasar. Karena di level advance lo mesti sadar pikiran lo lagi mikirin apa. Lo denger berita apa yang bikin lo kumat, lo mesti tahu. Dan kenapa lo kumat denger berita tersebut. Kenapa lo takut sama hantu misalnya. Kenapa lo takut sama kematian. Itu lo mesti sadar. Lo mesti tahu. Kalau lo aja gak bisa sadarin makanan, apalagi sadarin pikiran. Gitu, makanya metode 4P itu udah paling enak banget tuh lo ngikutin dari sadar makanan dulu, sadar pola hidup dulu, baru sadar pola pikir, baru lo sadari sifat apa yang mendasari kenapa lo gak ngerjain ketiga ini. Kenapa lo gak mau browsing YouTube gua, lo malah nanya-nanya gue saat live doang gitu. Kenapa lo hanya nonton YouTube gue di saat kumat doang, padahal lo tahu kalau kumat itu ilmu gak bisa masuk gitu. Tapi lo gitu terus bertahun-tahun, kenapa lo kepala batu, lo akan tahu gitu. Pengalaman kemarin makan kadang biasanya aman, mungkin dari bumbu kali, langsung kumat, langsung muntah, minum proma, makan yang biasa normal lagi. Good. Anindya Tantri. Bagus. Arya Seta, bedain panic attack sama anxiety gimana Bang Erik? Lu malam ini lu keluar rumah, nongkrong di pintu kuburan atau di rumah kosong atau di pohon gede di dekat rumah lo. Nggak usah bawa handphone, duduk aja di situ. Duduk di situ selama setengah jam, nggak usah ngapa-ngapain. Sendirian aja, duduk sendirian di tempat gelap, di tempat horor. Dalam 15 menit duduk sendirian, itu anxiety akan datang. Itu cemas namanya. Lu catat kalau cemas gimana, apa yang terjadi di tubuh lo kalau cemas. Coba lo catat. Ada kelingan nggak? Ada deg-degan nggak? Deg-degannya kayak gimana? Coba lo catat. Ada sesak napas nggak? Gue rasa nggak. Yang ada napas cepat ada, cuman tidak sesak napas. Gitu ya, itu anxiety. Nah, begitu lo tunggu setengah jam, terus lo ketemu pocong, jebret. Ada pocong depan lo, itu baru panik. Gitu ya, itu bedanya anxiety sama panik. Gue jelasin ini kacau banget, cuman kayak gitu guys ya. Begitu lo ngeliat pocong, wah nggak bisa gerak gitu kan, ya itu panik namanya gitu. Atau lo kalau antara nggak bisa gerak atau lo lari udah tunggang langgang gitu, udah sendal lo kemana, rok lo kemana, celana dalam lo kemana-mana, udah bodo amat. Nah itu panik ya, itu bedanya panik sama anxiety gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Kak, kalau aku telat makan perut berdenyut, setelah makan perut saya nggak berdenyut, BB ku 42, tinggi 62. Apaan sih? Kok emang gue tukang jahit baju? Lu ngasih tahu gue BB lu sama tinggi? Emang gue tukang bikin jas? Nih, lu kenapa nggak tulis tanggal lahir lu sekalian, tanggal lahir sama nama lu, jadi biar gue ramal sekalian gitu ya. Sangka gue ini kali peramal suasana, itu peramai suasana. Ada denyut di sini atau di sini itu biasanya kurang magnesium. Coba minum vitamin magnesium. Coba ya, beli vitamin magnesium, coba diminum. Tunggu 3 hari, minum berturut-turut ya, sehari 1 atau menurut botolnya. Coba lu minum 3 hari, jika menurun ya udah. Bang, kalau dispepsia fungsional itu sebenarnya organ apa yang sakit? Kan di lambung nggak ada luka. Makasih abangku penjelasan. Ya, Adi Primadani 46. Dispepsia fungsional itu tidak ada luka di lambung, makanya disebut fungsional. Jadi fungsinya aja terganggu. Kalau ada luka di lambung, atau ada bisul di lambung, atau ada bakteri di lambung, pokoknya dikasih mikroskop kelihatan, itu disebut organik. Organnya kenapa-kenapa. Kalau fungsional, organnya nggak kenapa-napa, tapi fungsinya aja yang berubah gitu ya. Jadi fungsi lambung lo berubah. Contoh, harusnya dia ngeluarin asam lambung 100 cc, dia malah ngeluarin 200 cc kebanyakan. Nah itu fungsinya terganggu gitu ya, itu disebut dispepsia fungsional. Dokter tidak bisa menemukan penyakitnya. Kebanyakan dokter hanya ngomong cuman gastritis biasa aja kok bu gitu ya. Loh, tapi kok gastritis biasa rasanya kayak mau mati dok, rasanya kayak deg-degan dok. Ya asam lambungnya tinggi. Ya nggak mungkin asam lambung tinggi kok cuma rasanya kayak saya mau mati gitu kan. Ya berarti dispepsia fungsional. Udah, dan dokter nggak bisa jelasin, dan akhirnya dia cuma nyarain pola pikirnya yang salah gitu. Sebetulnya bukan pola pikir yang salah, sebetulnya pola makan yang salah, pola hidup yang salah gitu, baru pola pikir. Jadi pola makan dan pola hidup ini gue rasa lebih memegang peran penting daripada pola pikir. Kenapa? Karena lo sudah mempunyai pola pikir ini dari dulu tuh pola pikir lo udah salah dari dulu. Jadi lo udah gampang stres dari dulu. Cuman begitu lo dulu stres,
Kan lu begitu stres dulu nggak kelingan kan, nggak sesak napas kan, nggak deg-degan kan, stres kan. Kenapa sekarang lu begitu stres dikit tuh kelingan, sesak napas, deg-degan? Karena sudah ada dispepsia fungsional. Gitu aja. Jadi penyebab dispepsia fungsional di zaman sekarang adalah pola makan dan pola hidup ini tertinggi. Kalau zaman dulu iya pola pikir. Karena zaman dulu belum ada handphone guys, belum ada game di handphone, belum ada tim rebahan, belum ada GoFood, dimana kalau mau makan lo mesti masak atau lo mesti jalan ke warteg terdekat, jalan kaki. Sekarang nggak perlu. Jadi lo bener-bener hidup lo, iya hidup lo sama guling nggak ada bedanya, lo sama guling nggak ada bedanya gitu. GERD anxiety itu bebek turun ya? Iya turun lah. Gue turun 12 kilo dulu. Bang nggak bisa tidur kok keterusan. Kemarin nggak bisa tidur karena debar-debar pas mau merem, aneh. Ya karena lo pernah nggak bisa tidur. Nih lo pernah nggak bisa tidur. Terus besoknya lo takut nggak bisa tidur lagi. Jadi lo sempet sedikit panik tuh, sedikit cemas di saat lo nggak bisa tidur, dan akhirnya ada trauma sedikit. Jadi pas besoknya lo mau tidur, jangan gue ntar nggak bisa tidur lagi kayak kemarin gitu. Itu biasa itu di orang anxiety. Makanya obatnya adalah guys, lo mengetahui kenapa lo nggak lambung lo kayak gitu, kenapa lo nggak bisa tidur. Itu obatnya mencari tahu akarnya. Itu udah gue jelasin di beberapa video YouTube gue. Aduh gila, gue mau nangis jelasin dulu berkali-kali. Oh my god. Aduh. Bang, kalau di luar rumah sensasi muncul gampang reda, tapi kalau di rumah bisa berjam-jam. Kenapa ya bang? Aris Susilo, sebetulnya lo di rumah, lo sudah merasa kecemasan atau lo sudah merasa ada sesuatu yang tidak benar di perasaan lo atau di badan lo. Oke? Itu lo sudah punya perasaan tersebut. Di rumah atau kapanpun. Ketika lo keluar rumah, lo punya kesibukan, lo ada teman main, lo harus begini, begitu, lo punya kesibukan, akhirnya lo lupa sama perasaan itu. Oke, begitu lo balik ke rumah lagi, nggak ada kegiatan, nggak ada teman, lo berdua sama diri lo sendiri, perasaan itu datang lagi. Oke, jadi jawabannya adalah lo tetap merasakan itu. Perasaan itu apa? Anxiety kah? Depresi kah? Atau lo kesel sama sesuatu yang lo nggak dapet? Apa itu perasaan? Coba dikelarin. Jika anxiety, coba cari akarnya. Begitu lo dapet akarnya, anxiety hilang kok. Begitu lo tahu penyebab anxiety lo, hilang anxiety. Udah pelajarin. Makanya di YouTube gue tuh ada berapa ratus video itu menjelaskan itu kenapa, gara-gara apa, solusinya apa. Cuma dari lu pada jarang nonton. Satu, yang kedua kalau nonton kalau kumat doang, makanya begitu ditonton nggak masuk ke otak. Yang ketiga, nonton cuma di skip karena dia pikir ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting. Kalau nggak penting ngapain gue masukin ke YouTube? Ya gitulah guys. Bang, gimana cara ngilangin takut di motor? Naik mobil. Keren gak gue? Naik mobil. Kalau takut di motor, naik mobil. Atau motor lo jual, lo beli kuda, lo naik kuda. Wis, mantap. Enggak lah, caranya adalah lu pelan-pelan naik motor. Pelan-pelan naik motor, dekat-dekat rumah dulu. Lama-lama agak menjauh, lama-lama keluar kota gitu. Bang, lihat YouTube dan TikTok kali ada terapi keluarin gas lambung kayak digurah sampai keluar cairan. Emang bisa? Oke, Dodi Aziz, pertama. Oke, dia nanya nih di YouTube dia atau TikTok dia pernah lihat terapi ngeluarin gas lambung kayak digurah. Pertama, gue bukan pesulap merah, gue pesulap hitam karena pakai baju hitam. Gue nggak tahu itu bisa apa nggak. Cuma coba gini ya, kita pikirin pakai secara logis ya. Dia ngeluarin gas lambung. Mungkin hari itu gas lambung lo berkurang dan lo sembuh. Besoknya lo makan makanan yang bergas. Akhirnya gas lambung kekumpul lagi. Jadi lo ngapain lo keluarin gas lambungnya? Itu bukan solusi menurut gua. Solusinya adalah lo menjaga pola makan, tidak makan makanan lagi yang bikin lo kumat. Itu guys, gue udah jelasin berapa kali ini di live ini. Aduh my god. Aduh. Gak sadar mau cari yang cepet aja. Kalau ada yang cepet udah gue kasih tahu jalannya guys. Kalau ada yang cepet, gue udah kena dari 2008, 15 tahun guys. Kalau gue udah mau jalan yang cepet, udah gue kasihin ke lo. Gue gak bikin 3 buku. Gue gak bikin YouTube sampai ratusan video. Gue kasih tulisan aja nih jalan cepetnya. Masalahnya gak ada. Kalau ada ya gue kasih tauin. Jalan cepet paling sembuh cepet tuh metode 4P udah. Itu 4 bulan sembuh lo. Rata-rata.
bagi yang ngerjain PR. Yang ngerjain PR bukan urusan gue. Gitu guys. Bang, kenapa kalau nggak puasa telat makan 4 jam perut langsung demo, tapi kalau puasa perut karena lo udah program. Di saat lo puasa lo program. Nanti kita makan lagi jam 6 ya, perut lo denger. Udah, dia nggak apa-apa. Di saat lo nggak puasa lo nggak program apapun, perut lo ngamuk. Gitu. Bang, gimana mau berani minum kopi lagi? Cara berani minum kopi, lo angkat gelasnya kayak gini, ini kopinya, minum. Gitu, itu cara berani minum kopi. Dan mau tahu yang lebih enak lagi, ambil rokok, lo bakar. Gitu guys, anak pantai, suka damai. Bang, tiap pergi kepala langsung kayak ditekan. Kaki tangan dingin, bingung cari akar masalahnya. Tiap pergi kepala langsung kayak ditekan, kaki tangan dingin. Adik Lina kan 66. Kan anxiety kan ada yang anxiety yang sedang dan berat itu dia agak ada agorafobia ya. Maksudnya dia takut ke tempat umum ya. Kenapa? Karena dia menganggap semuanya itu tuh menakutkan bagi dia. Semuanya itu adalah bahaya. Jadi ketika dia ke tempat umum ketemu orang banyak, dia langsung berpikir ini bahaya nggak buat gue, ini bahaya nggak. Dan tekanan itu menekan mentalnya dia, dan karena mentalnya ketekan kan stres, dan stres itu adanya di syaraf. Jadi saraf kamu tegang, akhirnya kepala kamu tegang. Gitu ya, itu gara-garanya. Gitu ya. Cari akar masalahnya di situ. Kaki tangan dingin itu sudah adalah ciri-ciri orang takut. Bukan ciri-ciri dispepsia, bukan. Ciri-ciri orang anxiety. Orang cemas, orang takut tuh kakinya dingin, atau disebut bahasa Inggrisnya cold feet. Coba lo search di Google, cold feet. Cold feet itu kaki dingin. Itu ciri-ciri orang ketakutan. Itu lo kalau nonton film Dono Kasundro, ya ada tuh adegan ketika dia ketemu setan, si Dononya mau kabur nggak bisa kabur gitu. Karena kakinya dingin, kakinya tuh kayak freeze, ya. Atau ada disebut jelly leg. Jelly leg tuh kakinya berasa kayak jelly, jadi kayak gitu. Jadi dia nggak bisa berdiri kayak gitu. Jelly leg ini biasanya diderita oleh orang takut, cemas. Cuman yang paling parah jelly leg ini diderita oleh orang sedih. Orang yang lagi sedih itu jelly leg. Makanya lu sering ngeliat kan kalau orang lagi sedih, dia nangis-nangis sampai jatuh kan, sampai jatuh. Jangan sampai jatuh dia, sampai merangkak dia. Jangan ambil dia gitu kan. Itu jelly leg. Tapi kalau kakinya nggak bisa diem, itu disebut restless leg, atau kakinya tidak bisa diem, kakinya goyang-goyang terus, itu efek dari obat psikiater. Bukan anxiety. Itu bukan anxiety itu. Obat psikiater. Langsung ke psikiater kamu. Bang, kemarin puasa Ramadan alhamdulillah lancaran jalan dan jarang kumat. Paling kumat kalau habis buka puasa. Tapi ini bang, selama sudah lebaran malah lemes, loyo dan perasaan gak enak. Jadi bikin pikiran kemana-mana. Ini kumat GERD, anxiety atau pengaruh batuk pilek bang? Oke. Karena kemarin lo bulan puasa lo nggak kumat, sekarang lo kumat lagi, itu yang ngebikin lo jadi kaget. Gue kenapa, apa yang terjadi sama gue, kenapa gue begini, gitu ya. Makanya sudah gue jelaskan di YouTube gue, kalau orang puasa itu biasanya nggak kumat. Kenapa? Karena dia tidak makan makanan yang bikin kumat. Kenapa lo di saat tidak puasa lo kumat? Karena lo makan makanan yang bikin lo kumat. Gitu, makanya metode 4P coba lo tonton lagi deh di YouTube deh. Kan gue bilangnya makan apa saja boleh, tapi kalau kumat jangan dimakan lagi. Kebanyakan lu nggak sadar, makanan yang bikin kumat masih lo makan lagi. Gitu. Di saat puasa, bang gue aman bang. Iya lo puasa lo nggak makan apa-apa. Begitu pas buka kumat. Karena lo nggak tahu makanan ini boleh atau nggak buat tabung lo. Itu gara-garanya guys. Udah dikasih tahun berkali-kali guys. Aduh. Capek gue nggak ceritainnya. Ya udahlah guys, ini bagi yang nggak sembuh-sembuh, ikut webinar basic lah ya, biar diajarin makanan apa yang bikin kumat, makanan apa yang enggak, pola hidup buruk apa yang bikin kumat, pola hidup buruk apa yang enggak, dan itu selama 1 bulan dilatih dalam satu kelas WhatsApp gitu ya guys ya. Semoga lo menemukan apa yang bikin kumat, apa yang enggak. Itu lo dibantu kesadarannya, karena nanti itu di basic. Lo di advance lo disuruh mencari tahu pola pikir apa yang bikin lo kumat gitu guys, itu lebih parah lagi. Bang, kalau terbangun saat tidur terus jantung berdebar cepat, mual, rasa lemas, rasa sakit, itu kenapa? Lo bangun tidur, jantung deg-degan. Lo bangun tidur, jantung deg-degan. Oh, itu serangan lambung. Kalau di YouTube gue, gitu ya. Cek di YouTube gue serangan lambung deh. Atau search di bawah, Eric Wibowo, kebangun tengah malam, terkeluar deh. Makasih bang, pencerahannya. Gimana bang cara ikut webinar atau terapi langsung dari abang? Ada di bio Instagram gue, masuk ke Instagram, ada di bio Instagram.
ada di link tree gue, tinggal di klik. Di situ ada pilihan, lo mau ikut webinar, mau konsultasi pribadi, mau apalah join apa, mau ada di situ juga ada playlist metode 4P, ada playlist metode step by step sembuh, ada, itu gratis ya. Jadi bagi yang tidak mampu ikut webinar, di link bio Instagram gue ada link tree, lo klik di situ, itu ada namanya playlist step by step, lo tonton dari 1 sampai 25, itu sama aja isinya kayak webinar, sama aja persis isinya, cuman bedanya nggak ditemenin sembuhnya ya, maksudnya lo sembuh sendiri. Kalau di seminar kan ada mentornya. Perasaan takut mati nggak hilang bang. John Doni, kapan lu mau doa takut mati? Ayo tuh, doa takut mati, ayo buruan, ada di YouTube gua kok, tinggal ditonton, dibaca doang. Apa gut anxiety yang kita punya bisa dipengaruhi sama past relation sama orang PD? Betul. Nggak, udah lu jangan mikirin kenapa lo kena anxiety. Lu heran banget dah orang-orang lah. Gini, coba gue tanya ya sama lo ya, lo kenapa masih mikirin kenapa saya kena anxiety, kenapa saya kena anxiety? Bodoh amat. Gini ya, nih contoh ya, gue lagi duduk di sini, terus tiba-tiba ada ular, cepret, langsung gigit leher gue ularnya, pras, ular kabur. Pertanyaan gue, masa sih gue mau cari ular? Mana tuh ular tuh, anjing tuh, gue aja tuh ular. Ngapain? Gue sembuhin aja dulu ininya. Ini gue sembuhin, ularnya mah kabur, biarin aja, gue nggak peduli itu kenapa. Ini gue sembuhin dulu. Kalau gue sibuk mencari ularnya kemana, gue mati duluan guys, kena bisa. Ngerti nggak lu? Jadi kalau lu udah kena anxiety, lu sembuhin aja anxiety-nya. Ngapain lu perlu cari tahu kenapa gue kena anxiety ini? Nggak perlu, udah, lu tinggal sembuhin aja. Udah gitu. Kalau udah sembuh, begitu lo masuk metode 4P yang pola sifat, lo baru tahu ini penyebabnya anxiety kenapa. Lo bakalan tahu itu di jalan, di satu pengadaan penyembuhan gitu ya. Kalau lo mikirin penyebabnya, lo ke sono penyembuhannya ke sini. Lo nyari ke sini aja bertahun-tahun. Mendingan langsung sembuhin cepet. Malah ntar lo kepentok di, oh ternyata anxiety gua gara-gara faktor genetik. Wah, nyokap gue nih, emang nyokap, wah lu malah tau nggak sembuh-sembuh lu, tambah depresi lagi lu.